Di awal film memperlihatkan kelompok perampok yang berasal dari Amerika sedang bersiap-siap untuk menjalankan aksinya. Kelompok perampok ini diketuai oleh seorang pria tua bernama John, ini orangnya. Diberitahu kalau saat ini mereka akan merampok suatu brankas di rumah konglomerat yang berada di Italia. Di dalam brankas tersebut isinya ratusan keping emas Italia bernilai jutaan dolar. Terlihat salah satu anak buah John yang bernama Steve sudah berhasil masuk ke rumah si konglomerat. Kemudian Steve memasang alat peledak tepat di bawah brankas itu disimpan karena mereka berniat akan meledakkan alat peledak itu. Sehingga dengan otomatis si brankas akan terjatuh ke sungai yang tepat berada di bawah rumah si konglomerat. Di sisi lain terlihat John dan semua anak buahnya sedang menuju ke lokasi brankas itu akan jatuh menggunakan perahunya. Setelah semuanya bersiap, barulah mereka meledakkan alat peledaknya yang seketika membuat brankas itu jatuh ke dalam sungai. Anak buah John yang bernama Rob dan satu temannya langsung menjalankan perahunya dengan membawa brankas palsu, sehingga semua penjaga di sana hanya fokus mengejar Rob dan temannya. Namun untungnya Rob mampu menjatuhkan satu persatu perahu para penjaga yang mengejarnya. Sementara brankas yang asli ternyata tenggelam ke dasar sungai dan sekarang sedang dibuka oleh John yang merupakan seorang ahli dalam membobol brankas. Kemudian John dan semua anak buahnya segera membawa semua emas batangan tersebut lalu mereka pun pergi. Keesokan harinya John dan semua anak buahnya berkumpul di gunung es untuk merayakan keberhasilan mereka. Di sini John mendekati satu anak buahnya yang bernama Charlie. Kemudian John mengatakan kalau dirinya akan segera menjual emas itu lalu membagi rata hasilnya kepada semua anak buah John. Now you're talking. I was get the Aston Martin Vanquish. What you, Steve? I don't know, I haven't decided yet. Tak lama setelah itu, John dan semua anak buahnya pun segera pergi ke bandara untuk kembali ke Amerika. Namun ketika di perjalanan, mobil mereka dihadang oleh dua mobil lain. Tiba-tiba Steve menodongkan senjatanya dan dua mobil yang menghadang mereka merupakan anak buah Steve. Di sini Steve langsung memerintah semua anak buahnya agar memindahkan semua emas itu ke dalam mobil miliknya. Dengan tega, Steve juga menembak John yang membuatnya tewas seketika. Rob yang melihat hal tersebut, ia segera menceburkan mobilnya ke dalam air agar menghindari korban selanjutnya. Steve yang menginginkan semua rekannya juga tewas, ia memerondong mobil yang akan tenggelam itu dengan puluhan peluru. Ketika melihat jasad John mengambang, Steve pun menghentikan tembakannya karena ia mengira kalau semua rekannya sudah tewas. Kemudian Steve dan semua anak buahnya pun pergi sambil membawa semua emas tersebut. Tak lama setelah itu terlihat Charlie, Rob, dan kedua rekannya yang ternyata masih selamat. Di sini mereka sangat bersedih atas kematian John. Mereka tidak menyangka kalau Steve rekannya sendiri akan tega mengkhianati mereka. Kemudian Charlie, Rob, dan kedua rekannya pun segera pergi kembali ke Amerika. 1 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Stella. Diberitahu kalau Stella ini adalah anak satu-satunya almarhum John. Stella juga mempunyai keahlian sama seperti John, yaitu ahli dalam membobol brankas. Akan tetapi Stella menggunakan keahliannya untuk membantu polisi, bukan untuk merampok seperti sang ayah. Ketika Stella pulang, tiba-tiba Charlie sudah ada di dalam rumahnya. Terlihat Stella sangat tidak menyukai Charlie karena Stella menganggap kalau tewasnya John akibat Charlie yang selalu mengajak John untuk merampok. Di sini Charlie pun mengatakan maksud dari kedatangannya adalah untuk memberitahu Stella kalau sekarang Charlie sudah mengetahui tempat tinggal Steve, yaitu orang yang telah menghabisi John, ayah Stella. Charlie juga meminta Stella agar ia mau bergabung bersama kelompoknya. Karena sekarang Charlie berniat akan membalas dendam kepada Steve lalu mengambil kembali semua emas Italia yang dulu pernah Steve ambil dari mereka. Namun sayangnya di sini Stella menolak semua permintaan Charlie. Malam harinya tiba-tiba Charlie mendapat telepon dari Stella. Di sini Stella mengatakan kalau dirinya berubah pikiran dan sekarang ia menyetujui permintaan Charlie, yaitu membalas dendam kepada Steve lalu mengambil kembali semua emas yang dulu pernah Steve ambil. Keesokan harinya Charlie pun memperkenalkan satu persatu rekannya kepada Stella. Yang pertama ada Andre, si hacker hebat. Kedua ada Gilang, si ahli perakit bom. Yang terakhir ada Rob, si ahli bertarung dan juga mengemudi. Kemudian mereka pun segera mengatur strategi untuk melancarkan aksinya. Hingga akhirnya mereka pun sepakat untuk terlebih dahulu mengambil emas tersebut lalu menjebak Steve.
Adegan berpindah ke Steve yang saat ini akan menyalakan TV. Namun sayangnya TV itu terlihat rusak. Di sini Steve langsung menghubungi tukang servis untuk membetulkannya. Tak lama kemudian datanglah si tukang servis yang ternyata itu adalah Stella yang sedang menyamar. Ternyata TV Steve sengaja dicabut kabelnya oleh Gilang dari luar. Dengan begitu maka Stella akan mudah untuk bisa masuk ke rumah Steve dengan menyamar sebagai tukang servis TV. Kemudian Stella pun masuk dengan kamera yang sudah dipasang di bajunya. Sesampainya di dalam, Stella segera mengarahkan kameranya tepat ke berangkas emas tersebut. Hal tersebut Charlie lakukan agar mereka dapat melihat tipe berangkas penyimpanan emas yang sedang mereka incar. Ketika sudah mendapat rekaman berangkasnya, Stella pun segera berpura-pura membenarkan TV Steve. Di luar, Gilang segera mencolokkan kembali kabel TV-nya yang langsung membuat TV Steve kembali menyala. Setelah itu, Steve yang tertarik dengan kecantikan Stella, tiba-tiba ia mengajak Stella makan besok malam. Stella yang tidak ingin membuat Steve curiga, ia pun menyetujuinya. Malam harinya, Steve mendatangi toko emas karena Steve berencana akan menjual beberapa batang emas miliknya. Si pemilik toko tiba-tiba mengatakan kalau emas ini seperti emas milik konglomerat asal Italia yang telah dirampok 1 tahun yang lalu. Mendengar hal tersebut, Steve yang takut semuanya terbongkar tanpa basa-basi, ia pun langsung menghabisi si pemilik toko. Kemudian Steve mengambil semua uang si pemilik toko lalu ia pun kabur. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria yang bernama Maskov. Di sini Maskov sangat terkejut ketika melihat si pemilik toko sudah tidak bernyawa. Diberitahu kalau si pemilik toko ini adalah adik kandung Maskov dan Maskov sendiri adalah seorang ketua mafia Rusia yang sangat kejam. Keesokan harinya Maskov yang sudah melihat pembunuhan adiknya melalui CCTV, ia pun menyadari kalau si adik dihabisi oleh orang yang akan menjual emas Italia batangan. Hingga akhirnya Maskov mendatangi seorang pria besar untuk menanyakan siapakah orang yang mempunyai emas Italia batangan di kota ini. Si pria besar menjawab kalau di kota ini hanya Steve lah yang mempunyai emas Italia batangan. Mendengar hal tersebut, Maskov pun berjanji kepada dirinya sendiri kalau ia akan segera menangkap Steve lalu membalas atas kematian adiknya. Adegan kembali ke Steve yang saat ini sedang makan malam bersama Stella. Di saat makan, tiba-tiba Steve mengatakan untuk siapa kau bekerja. Ternyata di sini Steve sudah mengetahui kalau Stella adalah anak John. Di saat Stella terdesak, tiba-tiba Charlie dan yang lainnya datang menghampiri Steve. Terlihat wajah Steve yang panik karena ia mengira kalau semua mantan rekannya telah tewas bersama John. Di sini Rob langsung membawa Stella pergi sedangkan Charlie akan mengajak Steve mengobrol dengan cara baik-baik. Charlie meminta Steve agar mengembalikan saja emasnya maka mereka tidak akan mengganggu Steve lagi. Namun Steve malah menceramahkan Charlie dengan mengatakan kalau Charlie hanyalah seorang pecundang yang tak mungkin pernah bisa memiliki emas itu. Mendengar hal tersebut, Charlie jadi emosi kemudian langsung membogem Steve. I'm trying to move the last... Keesokan harinya si hacker Andre yang mendapat informasi kalau Steve akan memindahkan semua emasnya ke Meksiko. Ia pun langsung memberitahu Charlie dan semua rekannya. Andre juga mengatakan kalau Steve akan mengangkut emas tersebut dengan mobil truk berlapis baja. Mendengar hal tersebut, Charlie menjawab kalau itu lebih baik. Karena sekarang kita tidak perlu susah untuk masuk ke rumah Steve. Kita hanya perlu menjebak mobil truknya lalu mengambil semua emas tersebut. Charlie juga menghubungi sepupunya lalu meminta bantuan untuk melancarkan semua aksinya. Kemudian Charlie dan Gilang pergi ke stasiun bawah tanah lalu memasang bom yang nantinya akan digunakan untuk menjebak truk itu. Sementara Andre akan meretas semua lampu merah lalu mengarahkan truk tersebut menuju ke jalan rel kereta yang bawahnya sudah dipasang bom oleh Charlie. Di sisi lain terlihat juga Maskov dan semua anak buahnya yang sekarang akan mencari Steve. Kembali ke Charlie dan semua rekannya yang saat ini sudah bersiap untuk melakukan aksinya. Rob dan Gilang bertugas untuk mengawasi rumah Steve. Sepupu Charlie bertugas menyamar sebagai supir kontainer yang mobilnya sedang mogok. Andre bertugas untuk mengatur lalu lintas lalu mengarahkan truk pembawa emas itu ke jalan dekat rel kereta yang sudah Charlie pasangi bom. Sedangkan Charlie dan Stella akan memantau truk si pembawa emas dari kejauhan. Kemudian misi pun dimulai. Rob memberitahu kalau truk si pembawa emasnya ada 3. Hal tersebut tentu akan sedikit menyulitkan mereka untuk mengetahui truk mana yang dalamnya berisi emas. Charlie pun memerintah Andre untuk melihat truk yang bebannya paling berat. Karena Charlie yakin kalau truk dengan beban paling beratlah yang dalamnya berisi emas. Dengan cepat Andre pun menemukan truk yang bebannya paling berat yaitu truk bernomor 128. Setelah mengetahui truk itulah yang berisi emas, mereka pun hanya berfokus kepada satu truk tersebut. Di sini Andre segera membuat kekacauan dengan meretas lampu merah yang membuat kemacetan begitu parah. Kemudian Andre segera mengarahkan truk bernomor 128 itu ke jalan dekat rel kereta. Dan di sana sudah ada sepupu Charlie yang berpura-pura membawa mobil kontainernya yang sedang mogok. Berpindah ke Steve yang saat ini sedang mengawasi truk pembawa emasnya menggunakan helikopter.
Si pilot heli mengatakan kalau jalanan saat ini tiba-tiba kacau. Di sini Steve pun menyadari kalau semua ini pasti ulah dari Charlie. Check the police van. Kembali ke Charlie, Rob, dan Stella yang saat ini sedang menuju ke stasiun bawah tanah. Terlihat Andre juga yang saat ini berhasil mengambil alih sistem kereta hingga dapat memberhentikan semua kereta di sana. Karena hal tersebut, maka Charlie, Rob, dan Stella dengan leluasa bisa berhenti di jalur kereta bawah tanah untuk menunggu kedatangan truk si pembawa emas. Di jalanan terlihat truk si pengangkut emas sudah berada di lokasi yang ditentukan. Kemudian Gilang segera meledakkan bom dan inilah yang terjadi. Setelah truk si pengangkut emas masuk ke jalur kereta bawah tanah, sepupu Charlie segera menutup kembali jalan yang berlubang dengan besi yang sudah ia siapkan di dalam mobil kontainernya. Berpindah ke Charlie yang langsung meledakkan bom asap, lalu segera memerintah Stella untuk segera membobol brankas yang ada di dalam truk tersebut. Hingga akhirnya Stella pun dapat membuka brankas tersebut lalu memindahkan semua emas Itali itu ke dalam mobilnya. $27 million worth of gold. Steve yang menyadari hal tersebut, ia pun segera memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar Charlie, Rob, dan Stella hingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Two motorcycles on this Charlie. Untungnya Charlie, Rob, dan Stella mampu menumbangkan semua anak buah Steve lalu mereka pun berpencar. I'm gonna take Steve. You gotta go straight to Union Station. I'll meet you there. Where you going? Where you going? Di dalam helikopter, Steve yang melihat Charlie, ia pun mengejarnya lalu berhasil memojokkan Charlie. Untungnya di sini Charlie mampu merusak helikopter Steve hingga Charlie dapat kabur kembali. Steve yang tidak mau menyerah, ia merampas salah satu mobil lalu kembali mengejar Charlie. Sedangkan Charlie sendiri sudah sampai ke gerbong kereta yang di sana sudah ada Rob, Stella, dan semua rekannya yang sudah menunggu Charlie. Setelah memasukkan semua mobil yang berisi emasnya ke dalam gerbong, Charlie memerintah sepupunya untuk menjaga gerbong itu. Sedangkan Charlie dan semua rekannya akan pergi ke tempat lain untuk menghilangkan jejak. Tak lama kemudian datanglah Steve. Steve yang mengetahui kalau semua emasnya di dalam gerbong itu, ia pun menyogok sepupu Charlie dengan sejumlah uang. Hingga akhirnya sepupu Charlie membukakan gerbong tersebut. Namun ketika gerbong itu dibuka, ternyata Charlie dan semua rekannya ada di dalam gerbong. Hal tersebut sengaja Charlie lakukan hanya untuk menjebak Steve. Steve yang marah, ia pun langsung menodongkan senjatanya kepada Charlie. Namun tiba-tiba Maskov dan para anak buahnya datang langsung menangkap Steve. Ternyata selama ini Maskov dan Charlie sudah bekerja sama untuk menangkap Steve. Di sini Maskov memberitahu Steve kalau dirinya adalah kakak si pemilik toko emas yang dulu Steve habisi dan sekarang Maskov akan membalas Steve. Stella juga yang masih dendam atas kematian ayahnya, ia pun memberikan Steve satu bogeman. Kemudian Steve dibawa oleh Maskov untuk dieksekusi. Di akhir film diperlihatkan Charlie dan semua rekannya sedang merayakan kemenangannya dengan bersulam. Kemudian film pun tamat.